sini saya akan mempresentasikan tentang 4 lapisan OSI. Yang pertama yaitu application layer. Application layer ialah lapisan teratas dalam model OSI dan TCP yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan aplikasi jaringan. Di sini, data disiapkan untuk dikirim ke jaringan atau data yang diterima dari jaringan ditampilkan ke pengguna. Lapisan ini tidak menangani pengiriman data secara teknis, tetapi menyediakan antarmuka dan layanan yang memanfaatkan jaringan untuk kebutuhan aplikasi pengguna. Yang berikut, fungsi umum application layer. Yang pertama, menyediakan antarmuka komunikasi antara pengguna dan jaringan. Yang kedua, menyediakan layanan jaringan ke aplikasi. Yang ketiga, menerjemahkan data aplikasi ke format yang bisa ditransmisikan. Yang keempat, mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang kelima, mendukung komunikasi klien server. Yang berikut, protokol-protokol pada application layer dan fungsinya. Yang pertama, protokol HTTP. Fungsi utama dari protokol HTTP mengakses halaman web dari server. Yang kedua, protokol HTTPS. Fungsi utamanya, versi aman dari HTTP menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Yang berikut, protokol FTP yang berfungsi untuk mengunggah dan mengunduh file antara klien dan server. Yang berikut, protokol SFTP yang berfungsi umum untuk versi aman dari FTP menggunakan SSH untuk enkripsi. Yang berikut, protokol SMTP yang berfungsi untuk mengirim email antara server atau dari klien ke server. Yang berikut, protokol IMAP yang berfungsi untuk mengambil dan menyinkronkan email dari server ke klien. Yang berikut, protokol POP3 yang berfungsi mengambil email dari server, biasanya dengan menghapus dari server. Yang berikut, protokol DNS yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Yang berikut, protokol Telnet yang berfungsi untuk mengakses komputer jarak jauh melalui terminal teks. Yang berikut, protokol SSH yang berfungsi untuk mengakses komputer jarak jauh secara aman menggunakan enkripsi. Yang berikut, protokol NFS yang berfungsi untuk mengakses file pada komputer lain seolah-olah lokal. Yang berikut, presentation layer. Presentation layer adalah lapisan ke-6 dalam model OSI. Lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah data, menyiapkan data dari aplikasi agar bisa dikirim melalui jaringan, dan sebaliknya, mengubah data yang diterima agar bisa dimengerti oleh aplikasi. Lapisan ini tidak berkomunikasi langsung dengan jaringan, tetapi menjembatani antara format data aplikasi dan format data jaringan. Fungsi-fungsi dari presentation layer yaitu translasi berfungsi untuk mengubah data dari satu format ke format lain. Yang berikut, enkripsi dan dekripsi berfungsi untuk mengamankan data dengan mengenkripsi sebelum pengirian data, mendekripsi saat penerimaan. Yang berikut, fungsi kompresi data yaitu mengurangi ukuran data sebelum dikirim untuk efisiensi jaringan. Yang berikut, format data berfungsi untuk menyediakan format standar untuk pertukaran data. Yang berikut, format protokol di presentation layer. Protokol yang pertama yaitu SSL berfungsi untuk mengamankan komunikasi data. Yang kedua, MIME berfungsi untuk memungkinkan pengiriman file multimedia melalui email. Yang kedua, JPG berfungsi untuk format encoding untuk gambar. Yang berikut, MP3 berfungsi untuk format encoding untuk audio. Yang berikut, MPG berfungsi untuk format encoding untuk video. Yang berikut,
ASCII berfungsi untuk encoding teks. Yang berikut session layer. Session layer adalah lapisan kelima dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi di dua perangkat yang terhubung dalam jaringan. Fungsi-fungsi session layer yaitu yang pertama, establishing, yang berfungsi untuk memulai sesi komunikasi antar dua perangkat atau aplikasi. Yang kedua, maintaining, yang berfungsi mensinkronkan dan menjaga sesi agar tetap berjalan dengan benar. Yang berikut, termination, yang berfungsi untuk mengakhiri koneksi dengan cara yang terkontrol dan aman. Yang berikut, sinkronisasi, yang berfungsi untuk menyisipkan checkpoint untuk memastikan data bisa dilanjutkan jika sesi terganggu. Yang berikut, dialog kontrol, yang berfungsi untuk mengatur mode komunikasi full duplex, dua arah yang bersamaan, atau half duplex yang bergantian. Yang berikut, protokol dari session layer. Protokol yang pertama yaitu RPC, yang berfungsi untuk memungkinkan aplikasi menjalankan fungsi di sistem lain seolah-olah lokal. Yang kedua, NetBIOS, yang berfungsi digunakan dalam jaringan Windows untuk manajemen sesi dan komunikasi antar aplikasi. Yang berikut, PPTP, yang berfungsi untuk VPN, pembentuk sesi aman antar dua titik. Yang berikut, SAP, Session Encodement Protocol, yang berfungsi untuk mengumumkan sesi multimedia yang misalnya dalam konferensi online. Yang berikut, SMB, yang berfungsi untuk menyediakan akses file bersama dan kemudian sesi pada jaringan Windows. Yang berikut, transport layer. Transport layer yaitu lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk pengiriman data end-to-end antar host dan jaringan. Lapisan memastikan bahwa data sampai secara utuh, urut, dan tanpa duplikasi, atau bisa juga tanpa jaminan jika diperlukan tergantung protokol. Fungsi-fungsi transport layer yaitu yang pertama, memecah data besar menjadi segmen-segmen kecil, lalu menyusun ulang saat diterima. Yang berikut, bisa menggunakan koneksi atau tanpa koneksi. Yang berikut, mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas penerima. Yang berikut, memastikan data bebas dari kesalahan dengan mekanisme pengecekan dan pengiriman ulang. Yang berikut, menjamin bahwa data sampai dengan benar dan dalam urutan yang tepat jika menggunakan protokol seperti TCP. Yang berikut, menggunakan port untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan, misalnya port 80 untuk HTTP. Yang berikut, protokol dari transport layer. Protokol yang pertama yaitu TCP. Fungsi utama dari TCP yaitu menyediakan pengiriman data yang reliable, urut, dan bebas kesalahan, cocok untuk aplikasi seperti web, email, dan file transfer. Yang berikut, UDP, berfungsi untuk pengiriman data yang cepat tapi tidak dijamin, cocok untuk streaming, video call, game online. Yang berikut, SCTP, berfungsi untuk kombinasi dari keunggulan TCP dan UDP, digunakan dalam sistem telekomunikasi dan VoLP. Yang berikut, di DCP, yang bertujuan untuk mendukung kontrol kemacetan tanpa reliabilitas penuh seperti TCP, cocok untuk multimedia. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.